Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi kali ini kita akan bahas sedikit masalah mobil, bagaimana cara membedakan mobil yang masih orisinil, full orisinil dengan mobil yang sudah bekas laka. Nah, ini bekas laka nih masih banyak kontradiktif ya. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi kalau menurut saya pribadi malahan, kalau saya setuju aja. Mobil bekas tabrak dijual tuh nggak ada masalah. Yang penting ada harga, ada rupa, itu aja. Jangan nanti mobil itu bekas tabrak, bekas banjir dijual dengan harga normal, itu yang nggak masuk akal. Tapi kalau mobil bekas tabrak dijual dengan harga di bawah pasaran atau sesuai dengan kondisinya, nggak ada masalah sama saya, nggak ada masalah. Jadi hal pertama yang harus dicek itu adalah tulangan pilar A. Ini pilar A namanya. Nah, ini bakalan kita cek semua seperti ini, tulangan-tulangan ini. Kalau masih ada titik seperti ini dan jaraknya itu teratur, rapi, nggak bikinan, itu berarti masih orisinil, kategori orisinil. Nah, terus kita perhatikan juga pilar C. Pilar C itu yang di sebelah sini. Nah, pilar C itu sebelah sini. Dari sini kita buka aja seperti ini. Nah, bisa kelihatan juga masih ada titik-titiknya. Nah, dipastikan di semua bagian sisi itu ada, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, terus satu lagi, kalian harus maju ke depan seperti ini, lihat tulangan seluruhnya. Nah, kalau ini diperhatikan dari mobil ini ex laka, saya bilang ex laka depan. Karena apa? Bisa kita lihat ini sudah dicat ulang dan ada dempulan. Nah, seperti ini kelihatan ya, ini ada dempulan. Nah, terus di sini, sini ada dempulan juga, nggak rapi seperti ini. Jadi ini ada indikasi tabrakan di bagian depan seperti ini. Nah, terus kita perhatikan juga di bagian kap mesin. Biasanya baut kap mesin seperti ini. Lihat juga kap mesinnya masih orisinil atau enggak. Biasanya kap mesin yang masih orisinil itu masih ada stikernya di sini ya. Biasanya itu bawa ke tempat pabrik. Nah, ini sudah bukaan juga. Ini otomatis ini kap mesin sudah gantian akibat tabrakan bagian depan. Nah, kalau sudah jumpa bagian seperti ini, kita cek ke dalam lagi. Harusnya kalau tabrakannya ini sampai buat tulangan ini bengkok, pasti radiator, kondenser semua kena gitu kan. Kita perhatikan kondenser dan radiator itu kondisinya masih aman atau enggak. Nah, terus kita lihat juga jarak antara fan sama mesinnya. Ini terlalu mepet atau enggak. Biasanya kalau jarak standarnya seperti ini. Nah, ini kita lihat juga di tulangan bawah itu di sasisnya, apakah menyebabkan sasisnya itu bengkok. Kita lihat juga ini enggak, tapi benturan berarti hanya di tulangan bagian depan seperti ini. Bisa kita lihat lagi. Nah, ini sasis pun masih bawaan asli karena nomor rangkanya nggak terlihat kayak di grafir ulang. Jadi masih fix, ini masih orisinil. Di sasis-sasisnya hanya tulangan depan yang bengkok. Nah, untuk teman-teman yang bingung gimana cara membedakan tulangan yang sudah ex laka atau masih orisinil ya seperti ini. Nih, ini kan kelihatan nih. Ini ada retak-retakan seperti ini. Terus ini ada dempul-dempulan juga. Di sini kelihatan juga dempulnya. Kita korek aja sedikit ini. Nah, gini kan kelihatan. Tapi ya semua itu balik lagi gitu kan. Balik lagi, nggak ada jadi masalah. Mobil itu mau bekas tabrak, mau bekas banjir, atau mobil itu sebentar lagi minta bongkar mesin, nggak ada masalah. Yang penting harganya masuk gitu kan. Jadi selalu gitu saya bikin konten di TikTok, saya sampaikan hindari mobil bekas tabrak, bekas banjir. Yang dihindari itu adalah mobil bekas tabrak, bekas banjir yang dijual dengan harga normal. Tapi kalau mereka jual di bawah pasaran, ya sesuai lah kondisi kan. Mobil dengan sesuai kondisinya gitu kan. Mobil bekas tabrak harganya misalkan pasarannya itu 150 juta. Dijual dia hanya dengan harga 115 juta atau 120 juta. Kita nggak perlu komplain, apalagi dia sudah sampaikan di awal bahwasanya mobil itu bekas kecelakaan. Nah, kalau membeli mobil ini kan sebenarnya selera-selera, atau ya tergantung orang. Ada yang pengen perfect, ada yang pengen apa, ada yang pengen cuman mesinnya yang penting bagus, ada juga yang semuanya harus perfect gitu kan.
Nah, tapi dikondisikan lagi dengan budget yang kita miliki, biasanya seperti itu. Dan biasanya setelah melakukan pengecekan, kalau ada misalkan ada penyampaian dari awal mobil ini kenapa dijual murah, ternyata dia sampaikan bahwasanya mobil ini udah pernah kecelakaan, tulangannya udah kena. Jadi kita nggak perlu menanyakan hal-hal yang lebih mendalam lagi karena kita udah tahu berarti penyebabnya itu. Kita hanya memastikan konfirmasi data gitu kan. Jadi kalau misalkan dia jual dengan harga tinggi, kita tanya mobil ini bekas laka nggak? Kata dia enggak, padahal yang kita lihat di lapangan itu bekas laka, dia berusaha menipu kita. Itu yang harus dihindari. Jadi tujuan saya membuat edukasi di TikTok atau di YouTube ini adalah agar teman-teman lebih paham gitu. Bagaimana caranya jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang menjual mobil dengan cara ya pokoknya menghalalkan berbagai cara lah. Kalau sudah seperti itu kan kategorinya menghalalkan segala cara. Mobil yang minusnya banyak, tentu harganya sesuai juga kondisinya. Tapi ada juga sebagian orang di dunia ini yang pengen modalnya kecil, untungnya gede gitu. Itu udah pasti kan. Jadi bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan yang besar? Pastinya dengan cara membeli mobil X laka, X banjir, itu harganya pasti murah. Nah, terus dijual dengan harga pasaran. Nah, di situ keuntungan yang mereka dapat berkali-kali lipat. Jadi untuk teman-teman selalu saya sampaikan sih, jangan mudah percaya gitu. Kita harus konfirmasi data, kita harus konfirmasi di lapangan situasinya seperti apa. Misalkan udah ketara gitu mobil itu bekas banjir, bekas tabrak, tapi dia nggak mau ngaku, ya udah itu urusan dia. Berarti kita yang harus atrek. Nah, intinya adalah lebih berhati-hati lagi. Jangan menyalahkan orang jualan mobil bekas tabrak, bekas banjir. Enggak, kita yang harus lebih berhati-hati. Karena pada dasarnya gimana ya, semua mobil second itu ada harganya sesuai kondisi. Mobil second yang rasa seperti baru pun ada gitu. Ibaratnya kayak mobil tahun 2005 tapi kilometernya masih 7.000 perak, itu banyak banget. Saya lihat itu ngecek banyak banget. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan itu, karena kondisinya pun berbicara gitu kan, sesuai dengan budget kita. Misalkan budget kita minim tapi kita memaksa ingin mobil yang harusnya nggak sesuai budget itu ya udah siap-siap dapat mobil yang kurang perfect atau kurang sempurna gitu. Jadi balik lagi ke diri kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman tetap berhati-hati, karena ibaratnya gimana ya, sama seperti orang bilang kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi memang karena ada kesempatan. Jadi kita yang lebih waspada lagi untuk melihat celah-celah di lapangan seperti apa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua.